pagi hari ini. Kami percaya ketika kami berkumpul, duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu, maka Engkau sedang mengubah cara hidup kami. Engkau sudah mengubah cara berpikir kami, Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kesempatan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita sudah pernah menerima kebaikan Tuhan. Amin. Makanya saya selalu tanya kepada teman-teman gembala-gembala sidang, di dalam sebuah gereja, berapa orang yang pernah menerima kebaikan Tuhan? Hah? Kalau tidak pernah menerima kebaikan Tuhan, nggak mungkin ada di gereja. Amin, saudara. Semuanya menerima kebaikan Tuhan. Ingat, ada satu hal yang paling penting yang Tuhan selalu katakan. Setiap kali dia menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan begini, imanmu yang akan menyelamatkan kamu. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa bukan mujizat, bukan perbuatan baik yang menurut pandangan kita itu yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena iman itu akan merubah cara hidup kita. Iman itu akan merubah cara berpikir kita. Iman itu akan membangun hidup kita menjadi yang seperti yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Amin. Ini pemahaman yang harus kita punya, sehingga kita tidak pergi ke gereja, kita pergi ke dalam persekutuan doa, cuman berpikir bahwa gini, saya cuma mau mujizat. Yesus pernah berkata begini, lebih baik dengan tubuh yang tidak lengkap, tetapi kamu masuk ke dalam kerajaan surga, daripada dengan tubuh yang lengkap kamu masuk ke dalam kerajaan neraka. Amin, saudara. Sehingga saya harus katakan begini, seringkali cara pandang kita menentukan cara kita beribadah. Amin, saudara. Cara berpikir kita menentukan cara kita beribadah. Dan ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya saya ingin membawa saudara kepada sebuah pengajaran. Kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, lalu loncat ke Matius 6 ayat yang ke-33. Yuk, ayat 19 lebih dulu ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, dengan dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang prioritas. Amin, saudara. Ketika kita datang ke gereja, ke dalam persekutuan, kita juga harus tahu bahwa prioritas kita apa. Tuhan bilang begini, jangan kamu mengumpulkan harta yang di bumi, sebab harta yang di bumi mudah dimakan dengan dan karat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sebelumnya saya mau koreksi, sementara banyak orang mengatakan segalanya itu apa, Pak? Segalanya itu adalah ya segala yang kita perlukan. Saya mau beritahu,
kita keliru besar. Kenapa? Karena saya sudah cek di semua Alkitab dalam bahasa Inggris. Dikatakan semua Alkitab dalam semua terjemahan itu yang mengatakan maka segalanya itu ditulis sebagai and all these things. Jadi bahasa Inggris itu ada grammar past tense, ada jamak, ada yang single tense. Saudara-saudara, saya kasih tahu, kalau bicara tentang all these things, yang saya pakai ini bisa dikatakan all these things. Tapi kalau yang dipakai Pak Sinten, Pak Sur, yang dipakai Pak Sur termasuk belangkonnya itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis begini, and all those things. Jadi yang di tubuh ini these, yang di tubuhnya sana itu those. Jadi di dalam ayat 33 itu ada these, jamak. Itu dua hal, yaitu kerajaannya dan kebenarannya. Sehingga arti kata maka segalanya itu bukan persoalan makan minum kita, tetapi yang ada di dalam tubuh ayat 33, yaitu maka kerajaannya dan kebenarannya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Sehingga saya boleh memberikan sebuah koreksi ke ibu ya. Tuhan tidak bisa kasih kita penyakit. Kenapa tidak bisa kasih kita penyakit? Dia nggak punya penyakit. Amin, saudara. Tuhan nggak punya penghukuman. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya penghukuman. Itu sebabnya dalam hidup kita jangan melihat segala sesuatu dengan cara berpikir kita, sehingga kita tidak bisa melihat prioritas yang benar di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Bahwa prioritas yang benar itu adalah jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena kerajaan Allah dan kebenarannya itu akan menjadi sebuah cara hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saya punya sepasang suami istri di Australia waktu saya mengembalakan jemaat di Australia dengan istri saya yang pernah juga khotbah di sini, Ibu Christine. Jemaat saya ini sudah tinggal di Australia 14 tahun. Tetapi status visanya dia belum bisa menjadi warga Australia yang resmi. Sehingga dia sedang mengajukan dirinya untuk menjadi warga Australia. Tetapi tiap tahun ketika dia mengajukan dirinya menjadi warga Australia, selalu ditolak. Dari level yang paling bawah sampai pada akhirnya levelnya menteri. Dan akhirnya ketika sampai kepada level menteri, jawabannya adalah kamu tidak bisa tinggal di Australia. Sehingga dia harus pulang ke Indonesia. Dia datang ke rumah saya, lalu dia menceritakan semua kisahnya dia. Termasuk dia bilang, anak saya 14 tahun di Australia, datang masih usia 2 tahun, sekarang dia sudah berusia 16 tahun, dan anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya juga nggak pernah pulang ke Indonesia, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia. Lalu dia menangis kepada saya, lalu dia tanya sama saya, karena kebetulan saya baru 1,5 tahun di sana. Dia tanya sama saya nggak tahu Pak Roy harus kerja apa saya di Indonesia. Saya nggak ngerti nanti hidup saya itu bagaimana di Indonesia. Saya nggak paham tentang Indonesia. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia.
Anak saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Nanti sekolahnya bagaimana? Nanti hidupnya bagaimana? Lalu saya bilang sama dia, nggak usah mikirin katoan, stres gue itu. Pulang aja ke Indonesia dulu, cari gereja di mana engkau bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena persoalan manusia batinnya kita ini menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Secara manusia kita lihat bahwa pekerjaan itu lebih penting dari segala-galanya. Makanya sekalipun ada persekutuan ini, kalau diajak temannya pergi ke tempat yang lebih, menurut kita lebih nyaman, kita akan meninggalkan persekutuan dan pergi ke tempat itu. Kenapa? Karena di sana lebih menguntungkan daripada di sini. Kita nggak pernah paham prioritas yang seharusnya dibangun di dalam hidup kita. Kerusakan rumah tangga saudara itu karena manusia batinianya rusak, karena dosa. Kemiskinan saudara itu juga karena manusia batinnya kita itu rusak di dalam hidup kita. Persoalan-persoalan rumah tangga saudara dan saya itu adalah karena manusia batinnya kita itu rusak di dalam hidup kita. Kenapa kok bisa rusak? Roma 3:23 katakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Tadi Pak Andreas bilang sama saya itu tidak tahu aja apa tiba-tiba saya ingin jadi Kristen. Karena bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kalau sekarang saudara ada di tempat ini bukan karena saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara, maka saudara dan saya harus wajib mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita selalu menyalahkan orang lain. Saya selalu katakan begini, kalau ada orang nyaris bercerai, rumah tangganya nyaris hancur. Ketika dia mau mempertahankan rumah tangganya, tentunya dengan caranya sendiri, masing-masing suami dan istri, maka cara dia mempertahankan rumah tangganya justru akan menghancurkan rumah tangganya. Amin, saudara. Karena masing-masing nggak mau ngalah, masing-masing merasa pendapatnya lebih baik dan lebih benar. Itu sebabnya konseling yang benar itu bukan kemudian menanya ke kanan dan menanya ke kiri dan sopo sing benar, sopo sing salah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah, itu yang menjadi dasar kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya persoalan yang serius itu diketahui Tuhan. Sehingga Tuhan bilang begini, jangan mengumpulkan harta yang di bumi. Harta yang di bumi itu cuma sampai di kuburan. Amin, saudara. Tetapi cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena sebenarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka identitas kerajaan itu hilang dari hidupnya. Manusia raja wali itu jadi manusia ayam. Amin, saudara. Nggak punya fighting spirit, nggak punya kemampuan berjuang. Rasanya kepingin, pokoknya saya dapat sekalipun saya nggak perlu mengeluarkan tenaga. Tuhan nanti akan memberkati kita. Kasih tahu, itu keliru. Amin, saudara. Itu keliru. Jangan bilang begini, sekalipun saya nggak bergerak kemana-mana, Tuhan pelihara saya. Tak kasih tahu, itu keliru. Ketika manusia nggak paham apa yang dipikirkan Tuhan, maka manusia itu sedang masuk di dalam zona nyaman yang memberikan hidupnya jadi tumpul dan bodoh. Siapa mau jadi orang bodoh? Nggak ada kan? Itu sebabnya saudara dan saya ditaruh di dunia ini dalam pertempuran yang luar biasa. Tantangan kita itu nggak bisa cuma badminton jedes. Ayo di sini aja. Enggak, dia taruh di sana.
Kita harus lari ke sana. Makanya sebelum ikut pertandingan badminton itu butuh latihan. Ketika saudara tahu bahwa tantangannya besar di dalam hidup saudara, awak dewe itu kudu latihan. Harus punya fighting spirit, harus punya kekuatan untuk bertempur di dalam hidup kita, tetapi secara rohani di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saya pulang dari Australia, saya pernah bermimpi 4 kali dalam 2 tahun, tapi menjadi sebuah cerita. Dan ini yang melandasi cara saya berkhotbah, ini yang melandasi cara berpikir saya yang harus saya bagikan kepada semua orang. Ceritanya begini, suatu hari ada burung Raja Wali yang ada di sarangnya di puncak gunung. Dan setiap hari burung Raja Wali induk ini selalu keluar dari sarangnya dan pergi mencari makan. Sehingga pada suatu hari ketika burung ini terbang tinggi, dia pergi mencari makan. Dia lihat di bawah ada kolam ikan. Dan ketika dia lihat kolam ikan itu, dia lihat di galangannya. Saudara tahu galangan ya? Di galangannya itu ada ikan yang menggelepar-gelepar. Waktu dia lihat, dia pikir begini, wah ada berkat ya. Tapi Raja Wali itu burung yang paling cerdas di dunia. Lalu dia berpikir begini, jangan-jangan cuma jebakan. Enggak. Dan keesokan harinya, Raja Wali itu terbang kembali keluar dari sarangnya. Dan kembali dia lewat di tempat yang sama. Dia lihat, kok masih ada ikan di situ? Tentunya bukan ikan yang kemarin, tetapi kenapa ada ikan di situ? Lalu dia berpikir begini, jangan-jangan karena kolamnya itu airnya panas, jangan-jangan kolamnya karena ikannya terlalu banyak. Jadi ikan ini loncat dari kolam dan kemudian ada di galangannya kolam ikan. Waktu dia berpikir begitu, wah berarti itu berkat buat saya. Lalu dia mau turun, tapi sampai dia mau turun dia mulai berpikir lagi, jangan-jangan itu jebakan. Tapi hari ketiga, ketika dia keluar dari sarang, dia lihat ikan itu. Dan kemudian begitu dia lihat, dia langsung berpikir begini, iki berkat. Langsung dia turun, dia ambil. Begitu dia sampai di menangkap ikan itu, kemudian turunlah jaringnya. Jelek. Dia langsung bilang begini, wah ternyata jebakan. Lalu dari kejauhan dia melihat ada petani yang sambil bersiul-siul, dia bilang begini, kena burung yang selalu curi ikan saya. Lalu petani itu ambil burung itu, dan kemudian dia bawa ke rumah, dia ikat di kakinya seputar tali yang panjangnya 3 meter, ujungnya ditaruh pakai kayu, dan kemudian burung itu dilemparkan ke tanah. Apa yang terjadi ketika burung itu dilempar ke tanah? Dia berusaha kabur tentunya. Begitu dia kabur, dia loncat sampai 3 meter, dia kok bisa terbang? Dia ambil jarak yang lebih jauh lagi, 2 kali lipat dari 3 meternya, mungkin landasannya kurang panjang. Jadi dia dari jauh dia lari, cuma dia berkata, dia tahu bahwa dia sudah tertangkap. Dan akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Setiap hari petani itu datang bawa ikan gratis buat dia. Dia dikasih makan ikan. Dia dikasih makan ikan gratis. Setiap hari. Sehingga akhirnya pada suatu hari, setelah setahun kemudian, ada seorang raja dengan kudanya dan beberapa pengawalnya, dia datang melewati kediaman petani itu. Dan waktu dia lihat burung Raja Wali itu, dia bilang begini, wah kok emang Raja Wali kok ditaruh di lapangan.
Lalu dia turun, dia bilang sama petaninya, ini punya Bapak ya? Oh iya Raja, ini punya saya. Boleh saya ambil? Saya baru dapat Raja, saya perlu bosan. Maaf ya, saya nggak bisa berikan ke siapa-siapa. Saya beli aja. Raja minta maaf, ini tidak dijual. Lalu Raja begini-begini. Gimana ya caranya bisa dapat belum Raja Wali? Lalu dia bilang, bagaimana kalau saya tukar dengan separuh kerajaan saya? Nah, titik dulu. Apalagi cuma diambil, mau nggak bakal dikekor. Tapi kalau ditukar dengan separuh kerajaan, petaninya langsung lalu dia bilang, silakan Raja. Akhirnya Raja Wali itu dibayar dengan separuh kerajaan. Lalu Raja dengan bersiul, dia bawa Raja Wali itu pulang ke rumahnya dia, ke istananya dia. Lalu dia ambil Raja Walinya, dia lepaskan ikatan talinya, lalu dia lempar Raja Wali. Pertanyaan saya, Raja Wali itu langsung terbang apa enggak? Hah? Yakin? Enggak. Raja Wali itu sudah 1 tahun cuma dikasih makan. Begitu dilempar Raja Walinya itu cuma muter-muter di area 3 meter dan tidak bisa terbang. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah tidak Raja Wali, tapi jadi ayam. Amin. Amin. Wong nek kebiasaan males itu. Nopo lakone Pak Matal. Orang kalau sudah biasa males itu angel. Saya itu punya karya Pak. Karena dia sudah terbiasa di beberapa proyek, lalu kali itu proyeknya sudah nggak ada, dia harus kembali ke kantor. Dia bertahan dalam 1 bulan di kantor, lalu dia bicara kepada personalia, Pak, boleh nggak saya masuk kantor jam 11? Lalu personalia datang ke saya, Pak, saya tanya boleh nggak saya masuk jam 11? Ya udah oleh. Terus dia bilang, Pak, kalau dia tidak boleh masuk jam 11, dia mau mengundurkan diri. Ya silakan mengundurkan diri. Saya pikir itu cuma ancaman. Ternyata begitu dikasih tahu tidak boleh, dia tetap mengundurkan diri. Soalnya kangelan tangi isu. Dia termasuk bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsa Tangiawan. Kenapa orang itu sulit bekerja? Kebiasaan malas. Saya mau kasih tahu saudara, ini tak ada ini, tapi ini kesaksian yang baik. Di bawah itu ada supir saya. Supir saya itu gelarnya sarjana teknik mesin. Jadi supir saya sudah berjalan 7 tahun. Mana sarjana teknik mesin supir? Saya mau beritahu saudara. Biasanya anak yang seperti ini, anak yang dilahirkan tetapi tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena sedikit-sedikit nanti papa yang ngurus, nanti mama yang ngurus. Dosa itu membuat Raja Wali itu jadi ayam. Amin saudara. Orang itu bukan sukses karena dia pintar, tetapi manusia batiniahnya itu sudah tumpul, sudah tinggal di dalam kebodohan. Amin saudara. Enak emang ini. Saya tanya, siapa yang bisa jahit di sini? Amin.
Mamilis. Nggak ada yang bisa jahit, yang katakan. Saya bisa. Mamilis kan? Ya kan? Siapa yang bisa masak? Saya. Semua kan? Ya kan? Tapi siapa yang bisa minta uang? Kasih tahu ya, kalau yang nomor 3 dikembangkan jadi tumpul. Amin saudara. Makanya Tuhan ngomong begini, jangan mengumpulkan harta di bumi, nggak kekal. Tapi cari kerajaan Allah serta kebenarannya, karena kerajaan Allah serta kebenarannya itu akan memperbaiki cara hidup saudara dan saya. Akhirnya Raja Wali itu dibawa sama raja ke rumah dan dilempar. Dia cuma muter-muter aja 3 meter. Apa yang dia kerjakan? Gak ada. Dia cuma nunggu dikasih ikan kok. Gak ada. Tapi karena raja ini adalah raja yang baik, dia gak kepingin ayam itu, Raja Wali yang jadi ayam itu tetap jadi ayam. Lalu dia ambil Raja Wali itu, dia kasih tahu sama pegawai-pegawai istananya dia, kamu tunggu di bawah ya. Dia naik ke loteng, dilempar dari loteng. Kira-kira terbang nggak? Enggak, ketepuk. Ketepuk. Pegawainya langsung bawa naik ke atas. Raja yang bilang gini, jangan dibawa, lempar lagi. Ketepuk. Jangan puas dengan dirimu. Tuhan ngajari kamu bahwa setiap orang diperlengkapi dengan kemampuannya masing-masing. Amin. Makanya tadi saya tanya, siapa yang bisa masak? Semua orang katakan. Siapa yang bisa jahit? Ada yang mengatakan. Siapa yang bisa masak? Tapi siapa yang bisa terima uang? Semuanya. Ini rasanya gampang. Amin, saudara. Tapi Tuhan mau bahwa saudara itu terdidik dengan baik. Tuhan tidak kepingin saudara cuma begini. Tuhan memperlengkapi saudara itu komplit. Amin. Komplit. Kalau ditanya apa bedanya Pak Roy dengan semua orang, nggak ada. Nggak ada. Saudara diperlengkapi Tuhan komplit, persis sama seperti saya. Saya harus kasih tahu, manusia itu cuma hidup dari apa? Dari trauma dan cara asuh. Kalau cara asuhnya salah, traumanya nggak pernah dibenerin, morat-marit hidupnya kita. Kalau saudara mau tanya sama saya, sebagian yang sulit hidupnya itu cuma karena cara asuhnya salah. Dan gereja adalah tempat bahwa saudara dan saya fokusnya dipindah. Saya tidak pernah khotbah dan kemudian saudara yang butuh uang atau butuh disembuhkan maju ke depan. Saya nggak pernah khotbah nantang orang ke depan seperti itu. Karena biarpun diurapi dengan seember minyak, tetap tetap hobi ini ngatong dan mutang. Yo tetap aja ngatong dan mutang. Biar minyaknya itu 1 ember. Karena yang harus dirubah itu ininya. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena kerajaan dan kebenarannya itu akan merubah cara berpikir saudara, cara hidup saudara. Coba lihat, kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 18 dan 19. Yuk, kata kamu diganti kata saya ya. Siapa yang sudah lama mengenal Tuhan? Semua kan? Sekarang baca ini. Kata kamu diganti kata saya.
Yuk, 1, 2, 3. Sebab saya tahu bahwa saya telah ditebus dari apa? Cara hidup saya yang sia-sia, yang saya warisi dari nenek moyang saya itu bukan dengan barang yang padat, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak. Ditebus dari apa? Cara hidup saya yang saya warisi dari mana? Yang saya. Dikatakan cara hidup yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu didapat dari mana? Dari orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu cuma yang pergi ke gereja atau beribadah kepada Tuhan, cuma urusannya makan, minum, pakai. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau saudara merasa bahwa saudara telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, maka hari ini itu nggak nyari makan, minum, pakai. Nyari manusia batinianya harus berubah dari manusia yang lama kepada manusia yang pertobatan itu bukan dari agama lain jadi Kristen. Pertobatan itu bukan yang tidak pernah ke gereja jadi pernah ke gereja. Tapi pertobatan itu orang mengalami perubahan dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Lewat apa? Perubahan roh dan pikirannya. Amin, saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan mau dibodohkan. Karena ditumpangi tangan terus ugi ora ono. Wis tak omongi ae. Kasih tahu ya. Kasih tahu. Kalau ada orang yang memberi menurut kita karena belas kasihan disakne. Atau yang kedua begini, karena dia punya maksud yang lain. Nggak ada makan siang gratis. Bapak Guru. Gemoy. Bener nggih, Pak? Ya, betul. Nggak ada makan siang gratis. Saya mau beritahu kepada saudara. Tetapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan menempatkan talenta-talenta yang diberikan kepada siapapun saudara, maka bangun talenta-talenta itu dengan baik di dalam hidup saudara. Responi dengan pengucapan syukur, saya ini dikasih Tuhan, pinter setrika, matur suwun Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ibu-ibu, senengan nyuci apa setrika? Bapak. Pertanyaan saya kan jelas. Senengan nyuci apa setrika? Jadi jawab liyane. Setrikane piye? Hah? Usah nyetrika, Pak. Ada orang nyetrika mek siji? Iya. Kalau seseorang itu bilang begini, saya menerima setrika karena orang yang di rumah itu nggak senang setrika. Iya, betul. Situ 1000. Ada, Pak. Kalau satu hari bisa setrika 100. Satu sewu. Apa dia Indonesia? Nyetrika. Uji setrika. Kenapa? Karena dosa itu bikin kita malas. Amin, saudara. Sorry ya, saya kalau khotbah jangan los. Aku orang ngurus paling ini kau diundang ya orang popo. Ya dong. Tapi saya mau bahwa saudara itu melek dulu. Setrika itu nek 1000 itu nek wong setrika 100 itu duwe 100.000 lho. Nek 100 1000. Kan kok golek kanca loro telu maneh kan dadi 1000 kan? Iya.
Jadi dia kelontong mikir. Aku cari dia kelontong. Pikir. Apa yang saudara dikasih Tuhan? Itu sebabnya Tuhan bilang begini, ojo mikiri sing perkara duniawi, pikiran perkara yang jasmani, yang rohani. Karena yang batinnya ini penting. Ke gereja itu, ke persekutuan itu ojo boleh. Ngono jajane orang. Jangan. Dengar firman-Nya. Amin. Yang kedua, saya harus katakan begini, persekutuannya kudune mudah sih nggak kecaprus. Setuju nggak sama saya? Persoalan saudara itu tidak bisa diselesaikan cuma ditumpangi tangan. Persoalan saudara itu bisa diselesaikan ketika saudara sadar bahwa cara hidup saya yang karena dosa harus berubah karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sehingga ke gereja itu langsung gairahnya besar. Wah, aku udah gereja lagi. Karena kalau saya ke gereja, hidup saya itu dinaikkan. Derajatnya itu diunggahke. Dudu mau ngene, tapi ngene. Aku bukan pengurus. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya cari dulu kerajaan Allah. Cari. Kalau bukan sini. Ya aku besok Pak. Kalau saudara mengalami perubahan dari hari ke hari di dalam hidup saudara, mulai berubah, datang ke rumah. Mungkin ada pemimpin-pemimpin yang di sini. Bu, kalau tidak ada setrika, saya setrika, Bu. Kalau boleh 1 biji 1.000, Bu. Tapi kalau ibu mau kasih lebih, matur suwun. Boleh pegawaian. Untuk bisa punya pikiran boleh pegawaian itu apa yang dirubah? Hati dan pikiran. Amin, saudara. Ojo kutuk-kutuk. Ada urapan kekayaan, rono kabeh. Ada urapan kesembuhan, rono kabeh. Wayahe panase 39 seperti sekarang. Terus ngombe es terus, gorokane loro pasti. Terus ora usah diramal dulu kuat sekate, pasti gorokane loro. Ya. Amin. Paling ngono demam. Ya toh, dicari itu sepele, gorokane abang. Ya, masih untung sekarang ada BPJS. Ya kan, medisi kudu bayar. Makanya mau ngomong kesehatan itu larang. Tetapi sekalipun toh kesehatan itu sekarang bisa gratis, tapi ojo mencobai Tuhan. Bisa tidak mencobai Tuhan dari mana? Hidupnya manusia batiniahnya itu dipenuhkan dengan kerajaan dan kebenarannya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kerajaan dan kebenarannya itu akan memulihkan cara berpikir kita. Supaya apa? Cek gak kakean stres. Saya bilang sama teman-teman saya yang suka merokok. Saya bilang, kalau di sini ada yang suka merokok, cepetan mandek kok. Ngomong gaten. Saya beritahu ya. Orang yang merokok itu, amfetaminnya itu menyebabkan kapilernya darah ini itu jadi tipis dan getas. Ya, betul. Oh ya, jadi tipis dan getas. Sehingga ketika seseorang itu stres, tahu apa yang terjadi kalau orang itu stres? Kapilernya itu menyempit. Sedangkan jantung itu orang-orang setelane, darahnya di dia udah akeh-akeh.
Orang setelan nih, nggak ada yang bisa disetel. Kencang kiki, nggak bisa. Darah itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ketika kapilernya itu menyempit karena stres, karena tekanan. Saya mau tanya, ada orang nggak punya tekanan nggak di dunia ini? Nggak ada. Ketika stres, tertekan begini, maka darah yang banter orang-orang volume itu ngantem kapilernya. Biasanya orang yang merokok itu kalau kena stroke itu karena pipa kapilernya itu pecah. Tangkap ya? Terus yang bisa stroke karena bagaimana Pak? Karena apa namanya? Bisa lumpuh itu Pak. Kenapa kok bisa lumpuh? Kita kasih tahu. Lumpuh itu karena cara konsumsi makanannya salah. Jadi di kapilernya itu terjadi plak yang menumpuk. Lemaknya itu menumpuk. Tetapi balik lagi, ketika dia stres, kapilernya itu menyempit. Nah, waktu dia menyempit dan darah nggak bisa lewat, sedangkan kapilernya nggak pecah, maka dia akan mengalami kelumpuhan karena darahnya nggak bisa kemana-mana. Makanya jalan pertama untuk orang mengatasi orang stroke itu diambilkan jarum, dipanasi dulu dalam waktu 1 atau 2 jam, langsung dicoblos di tangannya ini dengan jarum, dipencet ini supaya darahnya bisa mengalir. Itu darurat, tapi kudu cepetan dibawa ke rumah sakit. Amin saudara. Dua hal ini persoalannya ada di mana? Bukan makanan, bukan merokok, tapi stres. Dan tidak ada orang tidak menjumpai tekanan di dalam hidupnya. Kenapa? Apalagi di akhir zaman. Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Wah, kabeh cepet dulu. Oh iya benih. 2 Timotius 3 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setuju nggak? Terus yang kedua, 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. 3. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada loh, ini loh model orang pada akhir zaman. Jangan dipikir di gereja nggak ada. Ada. Di mana saja tekanan terhadap kita itu pasti muncul. Setuju tak sama saya? Yang ngomong siapa? Alkitab, bukan saya. Akhir zaman itu membuat orang itu mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku bakti, kowe jempali urusanmu. Anggap ya, itu keadaan dunia, itu keadaan orang-orang pada akhir zaman. Dan saudara dan saya akan menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Amin saudara. Kalau saudara tidak membangun manusia batinnya saudara, saudara harus apa? Sehingga akhirnya raja ini tadi, loh, aku balik mana lagi ini soalnya. Raja itu kemudian bilang sama pengawal itu, 1 kali lagi bawa sini, dilempar ke sini. Kayaknya cetekannya pikiran di raja balik ini mulai buka. Soalnya apa? Terus balik-balik ke depan ini lagi buka. Orang itu kayak balik-balik kita ketepuk itu lagi pikirannya buka. Ya toh? Wah iya ya salah, keliru aku. Dia langsung mulai membuka sayapnya, tetapi terbangnya bukan ke atas.
Dia cuma bisa buka saya. Dia tapi tidak ketepuk. Kenapa? Karena ketika dia turun dan saya terbuka, dia akan landing dengan baik. Raja mulai mikir gini, koyoke kurang dukur. Sampai pernah merasakan bahwa koyoke kurang dukur dari Tuhan. Dikawang mengadang gunung. Wah, dibawa ke gunung pegawainya dibilang, kamu dibawa ya? Sama raja dilempar. Tapi karena Raja Walinya sudah ingat kalau punya sayap yang dianugerahkan Tuhan, seperti saudara dan saya tadi yang diingatkan, aku lagi setrika sih. Iya. Benar nggak saya ngomong gitu? Lagi buka, oh iya setrika ya. Oh iya tutul gedang goreng. Gedang goreng ono wong tuku gedang goreng. Mbak tuku gedang goreng siji, ono enggak kira-kira? Ada satu biji tak belinya. Enggak lah, paling-paling yo luru telu lah. Terus sak omah siji tok. Ya kan? Hah? Jadi wenehi situ neng. Bonus gitu kan, nambahin langganan gitu ya. Lalu mulai buka. Raja Wali juga bilang begitu, oh saya kan punya sayap. Lalu sama raja dilempar lagi. Waktu raja melemparnya, Raja Wali buka sayap. Dan dia